Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Pak Gregorius Daru Wijoyoko dalam mata kuliah Pancasila. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Doa Santo Fransiskus Assisi ya. Santo pelindung kampus kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah kami pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami, ya Tuhan, sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima, dengan mengampuni, kami diampuni, dengan mati suci, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana teman-teman ya, mahasiswa semuanya, semoga dalam kabar yang baik ya. Semoga masih bahagia ya, masih tenang ya, masih kalem dalam menghayati hidup ini. Nah, kita temanya untuk pertemuan kelima ini adalah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila. Itu ada di modul saya ya, di bab 3. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya toh. Di bab 3 ini. Itu sebenarnya adalah refleksi dari buku Leadership and Success in Relationship and Communication. Ya, lalu saya berikan konteks tanggung jawab untuk menghayati Pancasila. Ya, Pancasila itu kan ada di negara Indonesia yang multikultural luar biasa. Kita itu terdiri dari ribuan suku, ada banyak sekali bahasa yang berbeda, adat yang berbeda. Apalagi kalau kita hitung suku-suku di pulau-pulau kecil, ada juga suku-suku di pedalaman, ya. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Kalimantan di kota, tidak hanya di Sumatera, ya, ada banyak sekali warga negara kita dan bersatu di Indonesia dalam satu ideologi yang namanya Pancasila. Nah, oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk menghayati Pancasila. Kita sudah berbicara pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Pancasila itu adalah integrasi nilai-nilai, ada 5 nilai. Satu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi nilai ketuhanan ini berintegrasi dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak cukup hanya kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setelah nilai ketuhanan berintegrasi dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tentu saja manusia-manusia ini akan bersatu. Sila 3 kan? Persatuan Indonesia. Nah, setelah manusia bersatu, hidup secara adil dan beradab, maka jika ada masalah, jika ada konflik, perlu musyawarah. Yang musyawarah tidak semua orang akan hadir, maka perlu ada perwakilan. Ya, perwakilan yang bermusyawarah, yang mencari mufakat, supaya apa? Muncul sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya yang kaya saja, tidak juga hanya yang miskin saja, hanya kaum-kaum proletariat, kaum sudra seperti saya ya. Tidak hanya keadilan bagi satu pihak atau satu suku atau satu kelompok saja, tapi semua kelompok. Dan kalau kita tahu itu berat ya. Nah, karena itu muncullah nilai-nilai Fransiskan yang tadi kita doakan. Persatuan itu baru akan terjadi ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab baru akan terjadi jika ada cinta yang tulus,
antara satu manusia dengan manusia lain, atau dalam istilah Santo Fransiskus Assisi ada pengampunan, ada pembimbing pada kesesatan, ya. Ada macam-macam tadi kan. Nah, kita lihat tadi doanya sekilas saja. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bertanggung jawab terhadap nilai-nilai Pancasila, maka perlu kita merenungkan, apakah saya bisa membawa damai? Apakah saya bisa membawa cinta kasih, apalagi jika ada penghinaan? Misalnya suku saya dihina, atau keluarga saya dihina, bisa nggak saya bawa cinta kasih, bawa pengampunan, bawa kerukunan? Kalau kalian melihat dan mendengar lagunya STPK Membawa Berkat, itu yang dirap oleh Mas Aden, ya, itu adalah doa Santo Fransiskus Assisi, ya. Apakah kita juga bisa menjadi pembawa terang jika ada kegelapan, dan seterusnya. Nah, dari situ muncullah tanggung jawab, ya, dalam menghayati Pancasila. Oke, saya akan baca sekilas, ya. Bab tanggung jawab untuk menghayati Pancasila ini, ya, sebenarnya berbicara mengenai apa? 5W1H, what, where, who, when, why, and how, tentang warga negara yang bertanggung jawab untuk menghayati Pancasila. Dan tanggung jawab itu baru bisa tercapai, baru bisa dihayati, baru bisa dikatakan, dipikirkan, direnungkan, ya, dan dilakukan bersama-sama. Apabila apa? Apabila teman-teman kita dan kita sendiri mempunyai cinta kasih yang tulus. Nanti di video kedua akan ada sharing-sharing, teman-teman. Tidak hanya dari teman-teman STPK, ya, ada juga mahasiswa saya yang mungkin berbeda agama dengan Anda. Mereka akan sharing apa tuh artinya cinta kasih, karena hanya cinta kasih yang bisa merekatkan perbedaan dalam warga negara berpancasila ini, ya. Oke. Jadi penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa didapatkan dengan mulai menjalin komunikasi dan relasi yang berkualitas antar warga masyarakat di tanah air di mana dia berpijak. Yang Batak bertemu dengan Jawa, bisa nggak dia berkomunikasi? Yang Sumatera bertemu dengan yang Papua, bisa nggak dia berkomunikasi? Ya. Suster Graciela ada di OSF di Gedangan. Bisa nggak antara Suster Graciela dan suster di Gedangan yang berbeda suku berkomunikasi? Aden yang dari Lampung, ya, bergabung dengan orang-orang Jawa di sini, ya. Ada yang cool kayak Yusef, ya. Ada yang imut, ya, kayak teman-teman cewek, ya, yang ada di sini. Bisa nggak mengendalikan diri misalnya, lalu berkomunikasi yang intens, ya, relasi yang sehat. Nah, durasi komunikasi dan relasi yang harmonis itu menentukan kualitas penghayatan ideologi Pancasila dalam diri warga negara. Ya, jadi relasi, ya, komunikasi yang apa? Yang cinta kasih tadi, yang mempunyai semangat mengampuni, yang mempunyai semangat membawa terang dalam suasana yang gelap, membawa kerukunan ketika tidak ada kedamaian. Hal seperti itu, ya. Nah, nanti kalian akan lebih jelas di video yang kedua. Oke, ya, ini masih pendahuluan. Nah, nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya saja untuk membahas warga negara yang sukses, ya, warga negara yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Tetapi untuk kuliah hari ini kita coba fokus ke pendahuluan tanggung jawab untuk menghayati Pancasila. Nah, setelah video ini akan saya berikan video selanjutnya, ya, sharing dari teman-teman kalian juga mengenai kasih, ya, yang mempersatukan perbedaan dalam warga negara yang berpancasila. Oke, selamat menonton video selanjutnya, ya. Tapi sebelumnya saksikan yang satu ini.